Halo, selamat hari Kamis teman-teman semua. Kembali lagi kita akan bahas kali ini masih dari timnas karena Indonesia. Ya gue nggak tahu lu nonton ini kapan ya. Tapi yang jelas hari Kamis ya tanggal 16 November nanti malam ya. Gue asumsikan lu nonton ini entah pagi, entah siang, entah sore. Yang pasti tanggal 16 hari Kamis 16 November Indonesia akan menghadapi partai yang sangat penting dalam penentuan apakah lolos atau tidak ke babak knockout di Piala Dunia Under 17 2023 di Indonesia. Indonesia di pertandingan ketiga akan menghadapi Maroko ya, dan di seperti yang kita semua tahu di pertandingan pertama dan kedua Indonesia meraih hasil yang dibilang tidak terlalu jelek tapi juga tidak terlalu buruk ya. Jadi saat ini Indonesia terpaku di peringkat ketiga dengan poin 2 dari imbang dengan Ekuador. Di pertandingan Ekuador kita unggul duluan, kemudian disamakan oleh Arkan Kakak, dan di pertandingan kedua Indonesia menghadapi Panama kecolongan, tapi kemudian lagi-lagi Arkan Kakak menjadi pahlawan dengan menyamakan kedudukan lewat tandukan. Ya, oke, kita akan bahas di edisi kali ini preview pertandingan antara Indonesia dan Maroko Under 17 ya. Pertama, yang paling penting kita ketahui dulu adalah Indonesia tidak boleh kalah untuk bisa memastikan lolos ya. Tapi itu aja nggak cukup. Imbang maka peluang Indonesia let's say 60-40 bisa lolos. Tipis ya. Ini sangat tergantung dari peringkat 3 di grup-grup lainnya. Jadi ada 4 peringkat 3 terbaik dari 6 grup yang akan mendapatkan tiket ke babak 16 besar ya. Jadi masih beresiko lah. Yang jelas kalau menang ya udah pasti lolos. Apapun hasil di grup A, apapun hasil antara Ekuador dan Panama maupun juga hasil-hasil di grup yang lain. Ini dulu yang perlu diketahui ya supaya teman-teman punya gambaran yang lebih wide gitu. Nah, setelah itu yang kedua gue mau menggambarkan juga permainan Indonesia di Piala Dunia kali ini dari pertandingan pertama dibandingkan dengan pertandingan kedua. Gue dua-duanya nonton full, dua-duanya juga mencatat, melihat statistik, melihat permainan, semua gue ikutin. Jadi antara perasaan, antara pandangan mata yang kasat dan juga dari statistik. Slightly Indonesia sebenarnya bermain lebih baik di pertandingan yang kedua ya. Kalau kita lihat dari tembakan ke arah gawang misalnya, Indonesia lebih banyak jelas dibandingkan pertandingan babak yang pertama saat lawan Ekuador. Saat lawan Ekuador kita hanya melepaskan 2 shot on goal. Di lawan Panama itu kita ada 4 shot on goal. Memang betul clear chancesnya sebenarnya dua-duanya sama-sama 2 ya. Cuman paling enggak kita ada lebih banyak melepaskan tembakan ke arah gawang. Kemudian dari segi penguasaan bola kita sedikit lebih baik atau lebih bagus atau lebih banyak ketika menghadapi Panama. Passing akurasinya juga kalau kita lihat membaik. Nah, itu yang gue katakan tadi, kita tidak alergi antara data atau bukan data. Itu harus kita padukan. Ya, ketika ada komparasi yang tipis-tipis, maka data yang akan berbicara di sana. Passing akurasinya lebih baik. Kalau kita lihat di pertandingan pertama Indonesia 69%, di pertandingan kedua 77% ya. Kemudian kalau kita bandingkan juga, cuman kalau pelanggaran, nah ini ada sedikit penurunan. Kalau di pertandingan pertama ini menarik nih teman-teman, kita bertahan lebih bagus di pertandingan pertama, ya karena memang lawannya lebih kuat. Jadi kalau kita bisa mengimbangi 2 tim dengan kekuatan yang berbeda, berarti kita kemungkinan besar lebih bagus main ketika menghadapi tim besar gitu. Misalnya kita menahan seri Fiji dengan menahan seri Brazil, secara logika pasti kita bermain defense lebih bagus ketika menghadapi Brazil. Artinya Ekuador dan Panama kan memang lebih bagus Ekuador ya, dan ini terbukti dari pelanggaran yang diciptakan di lawan Ekuador. Kita hanya 3, luar biasa ya, dengan bertahan total kita hanya melakukan pelanggaran 3, Ekuador 8 kali. Sementara ketika menghadapi Panama kita justru melakukan pelanggaran 8 kali walaupun lawan juga banyak. Nah, dari 2 pertandingan tersebut yang bagus menurut gue juga adalah kita hanya mendapatkan 1 kartu kuning, yakni di pertandingan kedua yang dikantongi oleh Afrizal nomor 11 sayap kiri kita,
dan saat itu dia melakukan sacrifice foul ya ketika ada serangan balik. Gue lupa pemain Panama kemudian dijatuhkan, dan itu menurut gue sangat perlu ya sesekali sacrifice foul. Kalau enggak itu berbahaya momen itu ya. Gue lupa siapa yang dijatuhkan, dan ya artinya dari dua pertandingan ini dengan segala keterbatasan, ini yang sering kali gue ulang, dengan segala keterbatasan baik materi, baik juga kompetisi yang tidak ada di kelas usia, baik juga di level timnas juga kita nggak punya kompetisi, sementara lawan-lawannya Ekuador misalnya itu kan finalis Piala Copa America U16 ya, kalah sama Brazil, sementara kita bisa mengimbangi. Artinya paling nggak kita bisa memaksimalkan kemampuan yang ada ya. Itu yang kedua. Nah, yang kemudian yang ketiga, formasi. Nah, tadinya gue nggak mau menyajikan formasi, jadi mau verbal begini aja, tapi karena ini gue rekam sekitar jam 2 pagi ya, tapi karena gue begitu niat untuk menyajikan ke kalian supaya kalian visualnya lebih enak, jadi mungkin saat nonton ini kalian lagi berangkat kerja, berangkat kuliah, atau beraktivitas apapun, mungkin sambil makan siang atau makan sore atau nongkrong, jadi kalian lebih menikmati standing point gue ya. Dan tentunya belum tentu benar formasi yang gue tampilkan, tapi gue niat membuat formasi dengan kertas ala-ala. Nanti gue akan share ya, atau gimana nanti mekanisme editingnya. Yang jelas tiap area nanti gue akan jelaskan. Oke, yang pertama adalah ini contekannya teman-teman ya. Nah, nanti mungkin kalian bisa lihat yang versi insertnya lebih gampang. Oke, di bawah Mister Gawang gue rasa kita tidak banyak perdebatan ya. Ikram, pemain yang berkali-kali gue puji. Pertandingan pertama pas lawan Ekuador, waktu itu gue live reaction di DPI. Wah, ini kiper bagus. Bukan hanya sekedar nangkis-nangkis, tapi dia cara memotong bolanya, cara mengambil keputusannya ketika menutup ruang lawan ketika one on one. Ini kelihatan kiper yang memang kasarnya punya otak lah gitu ya. Jadi sekali lagi kiper itu bukan hanya refleksi bagus. Refleksi itu hanya pencegahan terakhir. Kalau jadi semakin lentur, semakin dia terbang ke sana ke sini, sebenarnya artinya dia tidak punya pemahaman pertandingan yang baik. Dia tidak tahu kemana cenderung bola akan diarahkan, kemana akan dipasing oleh lawan, sehingga dia sepertinya sibuk gitu loh. Tapi Ikram tidak. Jadi no debat ya, Ikram. Nah, duet di jantung pertahanan juga gue rasa tidak ada perdebatan, Sultan Zaki dan juga Iqbal. Ya, Iqbal ini udah pasti akan menjadi andalan, dan juga kapten ya, Gwijange. Ini pemain asal Papua tapi besar di Bandung atau Jawa Barat lah ya. Nah, di kanan ini, jadi gini, secara sebelum gue lanjutin. Jadi dalam turnamen seperti ini dengan segala keterbatasannya, memang rotasi adalah bukan merupakan opsi yang paling ideal, walaupun itu harus dilakukan. Nah, sehingga memang dalam nanti gue akan paparkan. Jadi ada di 4 back. Jadi pelatihnya kok gue jadi lupa ya, Bima Sakti itu selalu rigid dengan formasi 4-3-3. Nah, dari 4 back itu yang nggak pernah absen sedetik pun ya, artinya selalu main setiap detik, itu adalah duo back tengahnya Sultan Zaki dan juga Iqbal Gwijange, dan juga Welber di kanan. Itu selalu main setiap detik. Jadi sebagai starter main, kemudian juga tidak pernah digantikan. Nah, yang dia agak sedikit tampaknya kurang yakin adalah di sektor kiri. Di pertandingan pertama, Bima Sakti menampilkan Andre Pangestu. Dia main sebagai starter, tapi kemudian ditarik keluar di akhir babak pertama. Ya, gue nggak tahu apakah cedera atau enggak ya. Oke, mungkin cedera, mungkin enggak. Tapi yang jelas di pertandingan kedua dia justru menampilkan Habil Akbar. Ya, tapi juga Habil Akbar juga tidak tampil tidak tampil 100 penuh ya di babak di pertandingan kedua melawan Panama. Dia malah dia main hampir penuh lah, diganti detik-detik terakhir ya sama Rizar Subakja. Jadi ya ini memang antara dua ya menurut gua, antara Andre Pangestu atau si Akbar. Ya, kita nggak tahu. Cuman kalau gue memilih Andre Pangestu, kenapa? Karena dia masih bugar. Jadi menurut gue juga agak beresiko menampilkan 4 pemain yang sebelumnya sudah bermain relatif penuh gitu. Jadi pasti ada salah satu yang agak lebih bugar lah di kiri. Jadi kalau menurut gue
si Akbar akan dicadangkan, ditampilkan Andre Pangestu yang memang di pertandingan kedua dia tidak main sama sekali. Jadi lebih bugar. Jadi biar 4 back ini nggak semuanya nih aus begitu ya. Karena 3 back tadi si Zaki, si Iqbal sama si Welber itu bermain selalu penuh ya. Dan Welber juga sebagai catatan bermainnya juga improve dari pertandingan pertama kedua. Di pertandingan pertama menurut gue dia ada kesalahan satu ketika telat nutup sehingga kebobolan. Di pertandingan dia kedua dia lebih baik dan bahkan memberikan 1 assist. Oke, kita ke tengah sekarang. Ini ke tengah juga dibandingkan pertandingan pertama dan kedua ini menarik ya, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi di kiri Kaviatur, kemudian Vigo sebagai DM ya, gelandang pivot, dan Jidabin. Cuman yang menarik adalah dalam 2 pertandingan itu ketiga pemain ini selalu pasti diganti baik ketika menghadapi Ekuador, 3-3-nya tidak bermain penuh, ketika menghadapi Panama juga tidak bermain penuh. Artinya apa? Artinya Bima Sakti tidak punya pilihan lain selain menampilkan 3 pemain ini, trio Kaviatur, Vigo, dan Jidabin. Ya, cuman memang tidak bisa selalu ditampilkan penuh karena harus menjaga kondisi sampai pertandingan ketiga. Jadi kemungkinan besar atau gue yakin hampir pasti 3 pemain ini akan ditampilkan kembali sebagai starter di tengah. Di depan ada 3 pemain tentunya ya, 4-3-3. Arkan Kakak definitely sebagai starter nomor 8. Afrizal di kiri nomor 11. Ini juga bagus banget. Gue suka banget lihatnya. Bukan asal dribbling. Ya, ketika dia perlu dribbling, dia dribbling. Ketika dia perlu delay. Bahkan itu yang gue bilang, ketika bertahan diperlukan pun dia ikut bertahan. Nah, cuman yang agak meragukan adalah di sisi kanan. Karena seperti kita ketahui di kanan itu kita ada Pahlevi ya, ada Jehan Pahlevi, dan dari pertandingan pertama dan pertandingan kedua dia memang Pahlevi ini selalu bermain sebagai starter, tapi minute play-nya turun. Ini kita lihat ya. Di pertandingan pertama Pahlevi itu hanya bermain 65 menit, 1 jam lebih 5 menit. Di pertandingan kedua semakin turun, hanya 1 babak. Artinya apa? Artinya Bima Sakti tidak terlalu puas dengan permainan dia, sehingga makanya di line up itu gue ganti posisinya dengan Nabil Asyura. Nah, Nabil Asyura memang menjadi pengganti apple to apple-nya si Pahlevi. Nah, jadi kalau gue bayangkan sebagai seorang pelatih, maka gue akan mencoba memberikan kesempatan kepada Nabil Asyura yang menit bermainnya juga ini semakin bertambah ya, karena tadi itu dia menggantikan Pahlevi yang semakin dikit menit playnya, dia berarti semakin banyak. Di pertandingan pertama dia bermain 25 menit, di pertandingan kedua dia bermain 1 babak, jadi 45 menit plus injury time tentunya. Jadi makanya gue menampilkan di sisi kanan itu Nabil Asyura. Plus juga biasanya pemain yang dicadangkan dan punya kemampuan ya, ketika dia dikasih kesempatan dari starter, bukan tidak mungkin dia akan meledak. Jadi line up-nya mudah-mudahan lu bisa lihat secara visual 4-3-3 dengan ada 2 pergantian pemain di sisi kiri dan juga di flank kanan dibandingkan formasi saat menghadapi Panama. Oke. Kemudian yang keempat, taktik dan strategi ya. Sebenarnya lawan Maroko ini kan juga tidak mudah ya. Kalau kita lihat di pertandingan pertama Maroko menang. Jadi Maroko saat ini memang mereka baru mendapatkan 3 poin, tapi sebenarnya bola-bola atas ini menjadi andalan mereka ya. Di pertandingan pertama lawan Panama itu 1 golnya juga dari kepala. Secara tinggi tubuh memang secara kasat mata ya mereka cukup menjulang, dan ini yang harus diwaspadai. Tapi sekali lagi gue yakin dengan kehadiran si Iqbal, siapa nama lengkap ya, Iqbal Gui Jangge ya, bola-bola atasnya bagus, dan juga tentunya dinamika perubahan taktik yang dilakukan Bima Sakti ini juga perlu. Kalau kita masih ingat, ini sangat penting ya, taktik yang dilakukan oleh Bima Sakti pertandingan menghadapi Ekuador saat Iqbal Gui Jangge sudah agak lelah, kemudian dia didorong ke depan sebagai DM karena udah mulai capek, kemudian dimasukinlah Tonci Ramande, dan Ramande sebagai CB ternyata bagus banget nih teman-teman, berhasil menghalau beberapa kali crossing dari Ekuador saat ini. Nah, jadi sekali lagi penting nanti di tengah pertandingan ada katakanlah perubahan-perubahan dinamika yang mungkin harus di counter, direspon oleh Bima Sakti dengan baik ya, karena dengan kemampuan pemain yang ada, dengan taktik yang tepat, maka tentunya mudah-mudahan kita bisa meraih hasil positif. Nah, terakhir gue mau ngasih kuis ke kalian ya. Kuisnya sederhana aja, tebak apakah Indonesia lolos ke knockout atau tidak dan kasih alasannya. Kalau
tepat, maka ada hadiah dari gua, yaitu tumbler. Ya, ada 3 tumbler yang gua kasih ke kalian, gua akan kirimkan langsung. Siapa yang menebak benar dan juga jawabannya bagus, gua akan memberikan. Nah, kalau sama, misalnya kalian menjawab lolos nih, kemudian ternyata memang lolos, yang jawab ada banyak, maka gua akan memberikan 3 yang menjawab paling cepat dan paling bagus. Jadi itu dulu. Kalau gua ditanya prediksi, ya pasti gua prediksinya Indonesia menang tipis 1-0 dan mudah-mudahan bisa lolos. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah lolos? Lalu seperti apa penjelasannya? Silahkan tinggalkan di kolom komen. Dan kalau ya kalian beruntung dan kalian tepat jawabannya, ada 3 tumbler channel Bung Harpam nanti kalian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, like, share, dan komen. Buat Anda yang mungkin punya pendapat berbeda, silakan dengan senang hati, dan terima kasih. Selamat menikmati dan semoga Indonesia bisa lolos. Thank you.